Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi terkait tentang teknologi dalam memajukan peradaban Islam. Sebelum kita memasuki kepandangan Islam terhadap teknologi, kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan peradaban. Adalah hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai oleh manusia. Jadi, peradaban merupakan hasil dari cipta, rasa, karsa yang dihasilkan oleh manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, peran teknologi itu sangat penting dalam memajukan peradaban Islam. Pada dasarnya, Allah telah menciptakan manusia dengan akal dan pikiran, dan untuk memahami segala macam ilmu yang telah diberikan di muka bumi ini. Dari ilmu tersebut, maka manusia melakukan kajian, maka jadilah sesuatu teknologi. Teknologi sebagai lambang dari kemajuan peradaban Islam. Teknologi tersebut dikembangkan untuk menjawab tantangan Allah SWT, untuk menunjukkan kebesaran Allah SWT. Jadi pada dasarnya bahwa kita dibolehkan untuk bereksperimen dalam menciptakan suatu teknologi baru, asalkan tidak melenceng dari ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Islam sangat mendukung dalam kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen, terutama dalam hal teknologi, di mana perintah Allah yang menyerukan agar manusia itu mengembangkan potensinya dengan menciptakan sebuah teknologi seperti yang dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, dari ayat ini menyerukan agar jin dan manusia agar sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, karena takut akan siksaan hukuman Allah. Dari ayat ini dianjurkan manusia dan jin berusaha mencoba melakukannya, namun mereka tidak akan berbuat demikian kecuali dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Nah, dari sinilah muncul suatu kekuatan dari dalam diri manusia untuk menghadapi kekuatan Allah, yang dalam tafsirnya pada ayat ini adalah menyerukan tentang agar manusia berpikir untuk menemukan suatu teknologi baru yang dapat ditempuh manusia untuk menuju mencapai atau sampai ke penjuru langit. Suatu teknologi baru yang dapat ditempuh oleh manusia agar sampai ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi yang ada pada saat ini yang telah berhasil diciptakan oleh manusia untuk menghadapi itu semua, yaitu dengan adanya pesawat. Pesawat merupakan sebuah hasil ciptaan manusia yang dibentuk dengan sebuah teknologi baru. Nah, jadi Islam tidak menentang akan adanya suatu perkembangan teknologi. Tidak adanya istilah bid'ah jika manusia mau berusaha
untuk mengembangkan suatu peradaban. Selanjutnya, Islam tidak pernah menutupi diri untuk menerima modernisasi atau pembaharuan dari sebuah perkembangan zaman. Hal yang sangat disayangkan jika suatu umat sangat lemah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika suatu umat itu lemah dalam menghadapi suatu teknologi, maka dapat dipastikan bahwa umat tersebut akan mengalami kemunduran atau tertinggalnya peradaban dalam kehidupan mereka. Dalam Islam memotivasi manusia untuk selalu berusaha menciptakan sesuatu yang baru. Dengan hal ini diharapkan semoga umat manusia sadar dan mau mengembangkan pengetahuannya dalam berbagai hal, sehingga menjadi umat dan masyarakat yang berkualitas dengan diiringi dengan ketakwaan dan pengetahuan peradaban yang tinggi. Belajar daripada cendekiawan terdahulu, para cendekiawan muslim di era khalifah menganggap teknologi sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang sah. Fakta itu terungkap berdasarkan pengamatan para sejarawan sains barat di era modern terhadap sejarah sains di abad pertengahan. Begitu pula dengan ajaran Islam tidak akan pernah bertentangan dengan teori-teori yang teratur dan lurus serta dianalisa yang objektif. Dalam pandangan Islam, menurut hukum asalnya, segala sesuatu itu adalah mubah, termasuk segala sesuatu apa yang disajikan oleh berbagai peradaban, baik yang lama maupun yang baru. Semua itu dianjurkan dan diajarkan oleh Islam, tidak ada hukumnya yang haram jika terdapat dalil yang tegas dan pasti mengherankannya. Dalam pandangan Islam, teknologi itu sangat penting dalam membangun peradaban yang kuat. Sebagaimana halnya dahulu para khalifah untuk mendorong kaum muslimin untuk menciptakan guna untuk mengembangkan dan memanfaatkannya. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Teknologi itu sangat erat dengan kaitannya dengan ajaran Islam, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu digambarkan sebagai cara untuk mengubah cara sumber daya ilmiah guna untuk mengembangkan dan memanfaatkannya. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Teknologi itu sangat erat kaitannya dengan ajaran Islam, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu digambarkan sebagai cara untuk mengubah suatu sumber daya yang dimiliki oleh manusia menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya, atau menghasilkan suatu alat ataupun ilmu pengetahuan. Dalam memanfaatkan teknologi perlu kita barengi dengan ilmu dan ajaran-ajaran Islam agar penggunaan teknologi tidak melenceng dari ajaran Islam atau ajaran-ajaran Islam, agar penggunaan teknologi tidak melenceng dari ajaran Islam, sehingga kita dapat memaksimalkan penggunaan teknologi untuk hal-hal yang positif serta membangun peradaban Islam dan serta menambah khazanah wawasan kita dalam keilmuan Islam. Lalu, bagaimana peran teknologi yang dapat kita gunakan dan serta kita manfaatkan dalam peradaban masa kini? Sesuatunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya kita dapat menggunakan teknologi Android serta televisi dalam melakukan kegiatan berdakwah. Kegiatan berdakwah dianggap sebagai sesuatu kegiatan yang dianggap memajukan peradaban Islam.
Penggunaan teknologi ini dianggap lebih mudah dan cepat untuk menyebar, dan penggunaan alat teknologi ini dianggap lebih mudah dan cepat untuk menyebar serta mampu memberikan hasil yang baik kepada masyarakat dibandingkan secara manual. Teknologi yang dapat kita gunakan pada saat ini diantaranya adalah HP, televisi, radio, dan internet. Dan ini dianggap lebih efektif pelaksanaan dakwah secara manual. Apalagi pada saat situasi dan kondisi kita saat ini yang sedang diserang oleh wabah virus corona, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan berdakwah akan terus berlanjut untuk memajukan peradaban Islam. Jika dakwah terhenti, maka peradaban Islam juga akan terhenti. Selanjutnya, jika dakwah akan terus berlanjut, maka kita dapat melakukan dengan berbagai macam cara teknologi. Pada saat ini kita melaksanakan kegiatan, akan sulit sekali kita mengumpulkan masyarakat karena ketakutan akan wabah corona. Akan tetapi akan bisa lebih efektif jika kita mampu memanfaatkan teknologi komunikasi itu dengan baik. Menelusuri pandangan Islam terhadap penggunaan teknologi, hal ini mengundang kita sebagai manusia yang diberikan oleh Allah kemampuan akal untuk melihat kepada kita memanfaatkan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang musabbih dan mutasabbihat. Kalau yang musabbih itu artinya sudah jelas apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Sedangkan dalam mutasabbihat, hal yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, maka perlu kita gali apa yang tersirat dalam Al-Quran. Semua itu dapat kita lakukan dengan menggunakan teknologi. Hal yang mendasar dalam kajian teknologi yaitu bahwa suatu teknologi itu berdasarkan sebuah kesadaran bahwa setiap manusia wajib menuntut ilmu dan tidak boleh mengabaikannya. Karena dengan ilmulah manusia bisa menciptakan suatu teknologi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Atas dasar inilah setiap manusia atau setiap umat yang ingin memajukan peradaban Islam perlu menggali ilmu, baik tidak tergantung laki-laki maupun perempuan, bahwa setiap manusia itu bebas serta berhak mendapatkan pendidikan untuk memajukan peradabannya. Teknologi dapat meningkatkan kualitas peradaban umat jika umat tersebut mampu memanfaatkan teknologi tersebut dengan bijak untuk keperluan kemajuan agama, pendidikan, serta masyarakat. Hal ini teknologi sangat penting untuk membangun masyarakat serta memajukan suatu masyarakat. Kemajuan atas perkembangannya teknologi baik dalam teknologi komunikasi dan maupun itu informasi maupun teknologi lainnya, hal tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan peradaban Islam. Salah satunya dengan memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia, sekaligus sebagai sarana kesempurnaan sebagai hamba Allah dan khilafahnya. Dapat dikatakan bahwa teknologi tersebut dapat digunakan oleh manusia sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti berdakwah. Dengan teknologi, maka manusia dapat menuntut ilmu agama Islam
serta dapat menggali informasi dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah apa hubungan teknologi dengan kemajuan peradaban Islam. Yang dalam hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-80. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahum sun'atan labusil lakum lituhsinakum mim ba'sikum fa'an hantum fakihun. Ya, artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud untuk membuat baju besi untuk kamu, guna untuk memelihara kamu dalam peperangan, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Nah, menurut tafsir ayat ini menjelaskan landasan tentang pembuatan alat-alat dan sebab-sebabnya, atau bisa kita sebut sebagai sebab-sebab munculnya teknologi. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan tentang sejarah Nabi Daud alaihi wasallam, bahwa Nabi Daud membuat baju besi, teropong dan makanan dari hasil kerjanya sendiri dengan menggunakan akal yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dianugerahkan oleh Allah. Sementara Nabi Adam adalah seorang petani dan Nabi Nuh adalah seorang tukang kayu, dan Nabi Luqman adalah seorang penjahit dan Kaulut adalah penyamak kulit. Jadi bahwa dalam sejarah Islam telah menggambarkan jauh sebelum teknologi yang berkembang saat ini, pada zaman Rasul kita telah menciptakan teknologi untuk memajukan peradaban saat itu. Jadi berdasarkan hal tersebut, Islam menganjurkan kita yang dapat menciptakan alat yang dapat memudahkan kita. Itulah kegunaannya teknologi. Dan ternyata pemanfaatan ide ini ada di dalam Al-Quran. Itulah yang menjadi motivasi untuk manusia untuk terus tetap bereksperimen teknologi-teknologi baru. Teknologi memang memiliki dua sisi, bisa yang bernilai positif jika dimanfaatkan dengan tujuan yang baik, dan bisa juga musuh jika digunakan pada hal yang negatif. Nah, untuk itu kita sebagai umat muslim untuk memulai memanfaatkan teknologi pada jalan yang baik, agar bisa memanfaatkan untuk kemajuan peradaban Islam dan masyarakat kita dan kesejahteraan kita, serta untuk agama Islam. Dan sebisa mungkin bukan hanya bisa dimanfaatkan saja, saatnya kita berkreasi untuk menciptakan teknologi baru, dan kita tunjukkan bahwa kaum muslim itu adalah sebagai role model dalam pelaksanaan dalam menciptakan teknologi, sebagaimana Ibnu Sina telah menemukan teknologi baru dalam bidang kesehatan jauh sebelum teknologi yang ada pada saat ini. Kembali kita mengkaji tentang teknologi yang berkembang dalam peradaban Islam pada masa kuno. Para cendekiawan muslim telah mengelompokkan ilmu-ilmu yang bersifat teknologi. Di antaranya ada jenis-jenis bangunan, ilmu optik, ilmu pembakaran cermin, dan ilmu pusat gravitasi, dan ilmu pengukuran, dan ilmu pemetaan, ilmu tentang sungai dan kanal, ilmu jembatan, ilmu tentang mesin lainnya. Selain itu,
peradaban Islam telah mengenal ilmu navigasi, ilmu tentang jam, ilmu tentang timbangan, dan serta ilmu tentang lainnya. Teknik mesin digolongkan sebagai ilmu matematika, bukan sebagai subjek teknologi yang dikelompokkan ke dalam sains. Nah, teknologi non matematik seperti kimia, produksi industri, serta pertanian juga dianggap sebagai sains teknologi. Ada hal dan nilai yang dapat kita petik yang layak kita terus pelajari dengan mengetahui sejarah perkembangan peradaban Islam akan memperoleh pelajaran untuk meningkatkan masa kini dengan semakin meningkatnya pengetahuan baru. Teknologi sangat berguna untuk kita menyelidiki dan mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam. Lalu juga untuk mencari dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan peradaban Islam dan ilmu pengetahuan untuk masa-masa yang akan datang. Lalu tantangan apa yang dihadapi oleh peradaban umat Islam dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini? Nah, gambaran dalam kemajuan peradaban ilmu, pengetahuan dan teknologi itu menjadi tantangan bagi banyak agama, terutama khususnya dalam agama Islam. Hal ini menuntut kita sebagai umat Islam untuk selalu menyesuaikan diri dan menunjukkan bahwa antara teknologi dan agama bukanlah suatu hal yang harus selalu kita pertentangkan relevansinya, karena pada dasarnya keduanya bersumber dari nilai yang sama. Lalu mengapa teknologi sangat berkaitan dengan agama secara positif, negatif, ataupun netral? Karena agama merupakan nilai dan ide. Kaitannya dengan teknologi, Islam adalah agama, masyarakat, dan peradaban. Ketika hal tersebut adalah hal sumber perspektif yang unik yang mempunyai hubungan antara ilmu pengetahuan dan etika. Sebagai sebuah agama, Islam menjunjung tinggi pengetahuan sebagai kunci sebuah keselamatan, baik itu keselamatan individu maupun keselamatan sosial. Sebagai sebuah peradaban, Islam berusaha untuk mempromosikan untuk kepentingan seluruh umat dengan mengantarkan diri suatu perspektif yang universal, berpijak pada kemaslahatan referensi dengan pemeluk agama lain. Lalu bagaimana sikap kita sebagai umat Islam terhadap kemajuan perkembangan teknologi? Islam sebagai agama, sikap kita sebagai umat Islam menganggap ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hal yang paling penting dari semua cabang pengetahuan, yang sebagaimana yang telah diterapkan oleh bangsa Barat. Mereka memandang ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya dasar pengetahuan yang dapat diandalkan, serta memandang teknologi sebagai cara yang terbaik untuk memecahkan masalah manusia. Memang, dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan tidak pernah bisa menggantikan metafisika atau teori dan teknologi. Teknologi tidak pernah bisa menggantikan syariah sebagai pemberi penyedia terbaik dalam masalah sosial. Nah, sebaiknya kita sebagai umat muslim menempatkan baik syariah maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hal yang diperlukan, dan keduanya harus bergabung dalam bingkai hukum syariah. Syariah yang berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis dan tidak melenceng dari keduanya. Jadi jelaslah bahwa bedanya Islam menyikapi teknologi dengan bangsa Barat menyikapi teknologi, yaitu
kita sebagai umat Islam dengan memposisikan teknologi atau hal alat yang dapat memotivasikan kita untuk mencapai ilmu agama serta menjalankan syariat-syariat Islam untuk lebih meningkatkan kepada Sang Pencipta, bukan malah menjadikan teknologi di atas segala-galanya. Islam menempatkan batasan yang ketat teknologi dengan syarat. Jadi kesimpulannya, Islam tidak pernah melarang umatnya untuk melakukan pembaharuan atau menciptakan teknologi baru. Akan tetapi, tetap kita sebagai umat Islam harus selektif dalam penggunaan teknologi tersebut. Dalam penggunaannya tentu berbeda antara kita sebagai umat Islam dengan orang-orang yang berpikiran perkapitalis seperti bangsa barat. Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui adalah hidup adalah pilihan. Kita tinggal memilih saja kacamata mana yang benar untuk memandang, untuk menghukumi berbagai macam fakta. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi secara sebaik-baiknya untuk membantu kita dalam mencapai tujuan Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.